Selamat malam Bapak, di sini saya Makan Greta ingin mempresentasikan tugas terakhir dari video yang dibuat Bapak. Maaf jika telat. Sebelumnya saya akan mempresentasikan di mana pada pertemuan yang keempat ini tuh menjelaskan dengan mengenai alur penelitian. Di sini saya akan menunjukkan alur penelitiannya. Nah, terlihat dari sini alur penelitian yang saya gunakan itu terdapat yang pertama itu ada Yang pertama itu ada identifikasi masalah, yang kedua itu pengumpulan data yaitu empathize yang dimana terdapat validasi ide, user research, kemudian ada perumusan masalah atau define yang dimana ada user persona, user journey map, kemudian memikirkan solusi atau ide dengan melakukan user flow dan fundamental UI design, lalu desain prototype atau prototype dilakukan dengan low fidelity dan melakukan high fidelity. Uji prototype atau tes untuk melakukan pengujian prototype, kemudian dilakukan front end, kemudian coding front end-nya, lalu evaluasi SUS, kemudian analisis hasil dan laporan. Nah, yang pertama itu jelaskan cara melakukannya. Yang pertama identifikasi masalah. Tahap pertama dilakukan untuk memahami dan mengamati permasalahan yang timbul. Kemudian dan dihadapi oleh pengguna di toko ASA mengenai pengelolaan toko stok barang yang masih dilakukan secara manual. Yang kedua, melakukan data empathize. Pada tahap kedua ini dilakukan pengumpulan data secara langsung kepada pengguna melalui wawancara, observasi atau kuesioner untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan pengguna. Dan melakukan tahapan ini, yang pertama melakukan validasi yang berisi masalah, solusi, serta keterangan dengan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya yaitu user research untuk menentukan target responden dan memberikan pernyataan untuk dilakukan proses selanjutnya. Yang ketiga itu perumusan masalah atau define. Tahap ketiga dapat dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi yang telah didapatkan, kemudian dilakukan perumusan masalah yang nantinya akan menjadi sebuah pertanyaan. Pada tahap define ini juga akan dilakukan dua tahapan yaitu ada user persona untuk mengetahui gambaran karakteristik terhadap pengguna, mengenai permasalahan, dan tahap kedua terdapat user journey map yang berguna untuk memberikan gambaran alur interaksi pengguna pada website yang ada untuk membantu pengalaman pengguna dalam data. Yang keempat, memikirkan solusi atau ide. Di tahap ini akan membantu ide solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan berfokus pada UI UX. Sistem pengelolaan stok dirancang secara efisien dan mudah digunakan. Kemudian akan ada dua tahapan pada ide yaitu user flow untuk mengambilkan alur langkah-langkah yang dilakukan pengguna saat berinteraksi dengan website, dan pada tahap kedua fundamental UI design jadikan fondasi dalam perancangan antar muka pengguna. Yang kelima itu desain prototype atau prototype. Hasil dari ide yang dilakukan sebelumnya akan dibuat dalam bentuk prototype seperti rancangan UI pada halaman website dengan menggunakan Figma untuk melakukan desain antar muka dari desain prototype terhadap dua jenis prototype yang akan dilakukan. Yang pertama, terdapat low fidelity yang memberikan sketsa mengenai antarmuka pengguna dan tampilan hitam, abu ataupun putih. Dan pada tahap frame high fidelity menampilkan visual yang lebih nyata dan hampir mendekati desain akhir. Kemudian yang keenam itu ada uji prototype, di mana atau tes hasil prototype akan dilakukan pengujian oleh pengguna di toko OASE untuk melakukan sistem yang akan dibuat telah memenuhi kebutuhan pengguna dan pengguna akan memberikan harapannya untuk perbaikan. Yang
ketujuh itu ada front end. Pada front end akan lakukan implementasi coding untuk menghasilkan dan menampilkan sebuah website yang menyesuaikan dari masalah kebutuhan yang diinginkan pengguna dan dilakukan desain sebelumnya. Kedelapan, evaluasi SOS pada pengujian usability dilakukan menggunakan sistem usability scale berisikan 10 pertanyaan dengan tujuan menilai tingkat kemudahan penggunaan sistem. Ke-9 itu ada analisis hasil. Data hasil pengujian akan dilakukan analisis dan skor SOS akan dihitung untuk menentukan apakah sistem memiliki tingkat usability yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. Dan yang 10 itu menampilkan laporan. Nah, dari yang sudah saya berikan tadi, ada tahap empathize yang dimana itu jelaskan apa yang diperoleh dari tahapan itu. Nah, yang pertama itu empathize. Dari tahapan itu didapatkan ide topiknya itu pada toko oase yang telah melakukan rancangan website UI UX dan evaluasi SOS dengan metode design thinking. Nah, terdapat validasi solusi dan masalahnya, pengelolaan stok barang yang harus dilakukan secara manual, solusinya pengembangan sistem informasi stok berbasis website, keterangannya itu sistem digital akan membantu pencatatan stok barang lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan. Terus tidak terdapat sistem untuk melakukan perencanaan dan pengawasan. Dengan solusi melakukan pembuatan fitur manajemen stok yang terorganisasi dalam sistem. Kemudian keterangannya ada. Lalu terdapat validasi tujuan dan solusi seperti yang ada di layar. Contohnya dengan merancang UI UX yang mudah digunakan, tujuan memudahkan pengguna untuk mengelola dan mengakses informasi stok dan produk. Dengan prototipe UI UX berupa desain terbuka dan keterangan desain yang dibuat dengan fokus pengalaman pengguna dengan metode design thinking. Lalu terdapat user research yang dimana target respondennya itu admin untuk mengelola barang masuk, mengelola barang keluar, memantau pengelolaan barang. Pertanyaan untuk penggunanya itu ada nama, usia, jenis kelamin dengan 11 pertanyaan, yang dimana terdapat pertanyaan umum iya dan umum tidak. Terdapat pertanyaan iya untuk UI atau UX juga. Seperti contoh di halaman ini, yang dimana nanti pertanyaannya itu jika pertanyaan umum dijawab iya maka akan dilanjutkan ke sini, kemudian kalau untuk yang tidak akan dilanjutkan ke sini. Kemudian terdapat bukti kuesioner dan wawancara. Pendukung wawancara akan dijabarkan pada tabel ini. Nama pembuatnya saya sendiri, produknya seperti ini, kriteria partisipan 40-60 tahun, tanggal wawancara 8 Juni. Bisa wawancara itu melalui video call melalui aplikasi WhatsApp. Nah, ini jawabannya surat menanyakan itu. Kemudian pengolahan user research-nya, jika jawaban responden iya, masalah yang didapatkan seperti ini, solusinya prioritas keterangan yang tidak prioritas contohnya seperti ini. Kemudian pengolahan user research yang jawabannya tidak, maka masalah yang didapatkan ini. Nah, yang kedua itu tahapan define, didapatkan user personanya. User persona 1 ini untuk pengguna yang sudah pernah menggunakan website pengelola stoknya itu, dan yang untuk kedua yang belum pernah sama sekali menggunakan website stok. Nah, fitur yang dibutuhkan ada dashboard, tingkatan itu, form input barang yang sederhana, fitur cari barang, akses multi pengguna, dan informasi yang jelas. Kemudian di view-nya ada ini, identitas deskripsi, kendala atau masalah. Kemudian kebutuhan, tujuan. Kemudian yang jawabannya tidak juga sama. Lalu user journey map-nya seperti yang sudah ada di sini. Ada action, text list, pain point, login, pilih data, dan segala macam ini. Kemudian reviewnya terdapat login, pilih data, pilih barang masuk, pilih barang keluar, pilih kategori, pilih retur. Sudah sesuai. Ideatnya ada user flow, di mana fitur login buka website, inputkan file, lalu klik login, lalu tampilan beranda. Fitur register penduduk ini, lalu fitur data produk seperti ini. Fitur barang masuk seperti ini, fitur barang keluar seperti ini, fitur retur seperti ini, fitur kategori seperti ini,
user flow-nya sudah sesuai. Ini untuk yang fitur login, barang masuk, barang keluar, kategori, kemudian fitur retur, dan ini fundamental UI. Saya menggunakan navigation, iconnya cursor, material icons, foto bootstrap icons, layoutnya 1440 dan heightnya 2560 dengan komponen seperti ini, tekstilnya seperti ini, dan paletnya ini. Kemudian prototype yang dilakukan, low fidelity yang saya gunakan itu seperti ini untuk login, register, login, data dashboard, data produk, kemudian tambah produk, ubah produk, barang masuk seperti ini, tambah barang masuk seperti ini, barang keluar, tambah barang keluar, kategori, kemudian tambah kategori, kemudian ubah kategori, retur, tambah retur, admin, dan untuk high fidelity-nya sama seperti low fidelity, cuman ini sudah dalam bentuk visualisasi yang nyata. Kemudian terdapat pengujian tes, pengujian prototipe-nya itu beberapa skenario dengan login seperti ini. Nah, bukti pengujian mesh-nya itu sebesar ini, sukses rate 100% dengan rate-nya 45,5%. Miskliknya besar karena respondennya itu tidak tahu jika penggunaannya itu masih dalam proses pengujian biasa, jadi belum bisa dilakukan secara nyata benar. Kemudian ini data produknya, lalu barang masuk, barang keluar, kategori, kemudian fitur retur, admin dan logout. Dengan hasil pengujian ringkasannya seperti ini, login dari suksesnya 100%, and dari suksesnya 0%, mission unfinishednya 0%, miskliknya 45%, dan average duration-nya 12,1%. Nah, ini perhitungannya, ini SCUS dengan 7 blok, lalu perhitungan MIUS-nya dan 7 blok. Nah, didapatkan rata-rata MAUs dari MIUS tadi sebesar 86,32 dan ringkasannya seperti ini. Nah, untuk yang front end-nya belum dimasukkan karena masih proses pembenaran, tapi dapat dilihat dari sini kemarin baru sampai barang masuk, cuman di sini sudah di dashboard bisa di dashboard, data produk bisa dimainkan tambah, kemudian editnya ini belum dimasukin datanya, jadi baru bisa kayak fungsionalitasnya doang. Kemudian barang masuk juga bisa ditambah, barang keluar juga, kemudian retur juga, kemudian kategori juga bisa. Nah, di sini juga bisa logout. Nah, ini registrasinya seperti biasa.